Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan, dari Anyar hingga Panjalukan. Harus segera dilaksanakan. Aku tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang aku mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Menaikkan tahta adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Mana mungkin dengan usia yang begitu muda, Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah ia dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian pihak keraton lain yang dapat memimpin. Keturunan wali, ia dari Pakualam, ia di Penegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas berat ini, masih Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithard membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan untuk berdiri pun tak kuat menahan pedih, kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smithard berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati dan Nurojo? Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian perbuat itu membuat rakyat menderita dan uang keraton menjadi bangkrut dengan kompensasi tersebut. Ini juga menguntungkan bagi kita. Emang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerjasama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutus hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan perja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja. Apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Keluar. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis, saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tapi Tuan, keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Soro ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasyah Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini.
Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kali ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Akan kubuat strategi benteng stelsel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Mengapa tidak kau terima saja perundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang aku tahu, pihak Belanda ingin mengadakan perundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Biarkan aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah dan jangan cegah aku untuk melepaskan sorban ini. Allahu Akbar. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi, setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri, Yogyakarta. Everything inside you is dark and twisted. Different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel their eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, misunderstood. So why you trying to be just like the neighborhood? I can see it, I know what you feel. Iya. Kami nggak pernah. 나같이 끌지 녹색의 버섯걸 내 맘속에 자꾸 뒤여긴 매일 같은 오랜 기간 동안 제로 정해 어딘가에서 넌 누구일까. Baby you live so mine, I think you real so mine. I like your walk and your vibe and your vibe and your vibe. Baby you lit so mine, I think you real so mine. I know that you and I. Just tell me one time. I feel like a misfit. Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. 'Cause baby, so am I. So am I, so am I.